Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladziina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Bapak Ibu Guru, izinkan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini untuk menyapa Bapak Ibu semuanya dengan ungkapan sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan ini lebih akrab, tapi sekaligus ini menjadi bagian dari doa kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam sahabat Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syari'an liyashabi. Baca Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat, sebagai penolong, sebagai lawyer bagi sahabatnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita semua satu di antara sekian banyak sahabat Al-Quran yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu Guru, sahabat Al-Quran yang Allah SWT, menjadi guru ngaji yang dirindukan adalah sebuah impian kita bersama. Mudah-mudahan anak-anak lebih nyaman dan juga lebih bertahan ketika mereka belajar Al-Quran bersama-sama dengan kita. Ada satu kebahagiaan tersendiri di pagi hari ini ketika kami bisa menyertai dan juga membersamai Bapak Ibu Guru semuanya, karena Bapak Ibu Guru, khususnya guru ngaji, adalah orang-orang yang dipandang oleh Allah SWT sebagai manusia yang terbaik. Kita semua sudah hafal hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tapi saya ingin menegaskan, karena hadis ini sudah cukup masyhur khususnya bagi para pengajar Al-Quran, kalau saja belajar Al-Quran, bagaimanapun itu semangatnya, bagaimanapun itu kondisinya, tetap dipandang sebagai aktivitas yang terbaik. Jadi kalau ada orang yang duduk di kelas belajar ngaji dengan semangat apa adanya, itu pun juga sudah dipandang sebagai orang yang terbaik. Nah, pertanyaannya, gimana kalau dia datang dengan semangat dan juga dengan antusias yang luar biasa? Maka tentu akan menjadikan dirinya sebagai manusia yang jauh lebih baik lagi. Saya ulang sekali lagi, kalau saja ada orang belajar Al-Quran, dia duduk, dia datang di dalam kelas dengan semangat apa adanya, ala kadarnya, bahkan mungkin membuat kita sebagai guru ngaji itu juga ikut tidak bersemangat. Hatta seperti ini pun sudah dipandang sebagai orang yang terbaik, dibandingkan ketika dia tidak hadir, tidak ikut, tidak belajar Al-Quran. Apalagi kalau kemudian mereka datang dalam kelas, dalam proses pembelajaran Al-Quran dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, maka tentu akan menjadikan dirinya sebagai pelajar-pelajar yang terbaik. Yang kedua, saya juga ingin menegaskan bahwa dalam hadis ini Rasulullah SAW menyandingkan antara belajar dengan mengajar. Artinya yang terbaik itu bukan saja mereka yang belajar, tapi juga mereka yang mengajar. Maka ada dua aktivitas di situ yang harus kita hadirkan secara bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana caranya supaya dua aktivitas ini bisa kita laksanakan sekaligus? Ketika belajar, mengajar, ketika mengajar, belajar. Mungkin nggak kira-kira? Bagaimana caranya, Bu? Dengan mengajarkan kita banyak lebih tahu. Bagaimana, Bu? Dengan mengajarkan Dengan mengajarkan, kita banyak lebih tahu apa yang kita ajarkan. kita banyak lebih tahu dengan apa yang kita ajarkan. Oke, terima kasih. Apa, Bu? Lupa. Dengan mengajarkan, jadi banyak ayat metode
Di saat kita mengajar, ada banyak hal yang kita pelajari, yang kita terima, ya. Dari bapak-bapak mungkin diskusi, sharing atau saling mengkoreksi. diskusi, sharing atau saling mengoreksi. Saling mengoreksi dengan murid maksudnya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi kan? Iya, betul. Bapak Ibu sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, proses belajar dan proses mengajar ini sesungguhnya dua proses yang bisa kita jalankan secara bersamaan. Yang pertama, agar dua-duanya dapat ketika kita belajar, maka niatkan untuk mengajar. Karena nanti semangatnya, energinya, tenaganya itu akan berbeda ketika seseorang datang untuk belajar, tapi niatnya itu untuk memenuhi rasa ingin tahu dirinya sendiri. Akan sangat berbeda ketika dia datang belajar untuk kemudian dia niatkan dibagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Paham maksud saya? Sama halnya kalau misalkan saya cari air minum. Kalau saya ingin cari air minum karena saya haus, artinya saya hanya mencari air minum untuk kebutuhan saya sendiri. Maka energinya, semangatnya, tenaganya saya siapkan hanya untuk mengangkat satu botol air minum ini. Betul tidak? Tapi kalau misalnya saya cari air minum untuk kemudian saya bagikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, cukup nggak semangatnya, tenaganya saya hanya untuk mengangkat satu botol air minum ini? Ya cukup. Paling tidak saya harus siapkan tenaga mengangkat satu galon, ya kan? Atau satu nampan yang berisi sekian banyak gelas misalnya. Kebayang maksud saya? Nah, ini yang pertama. Niatkan di saat kita belajar untuk kemudian kita mengajar. Jadi duduklah, datang, kemudian serap sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita bisa share sebanyak-banyaknya. Maka dari awal sudah diingatkan oleh Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan, kita mulai dari nol. Karena memang tidak sederhana. Karena saya yakin Bapak Ibu masing-masing sudah punya basic, masing-masing sudah punya dasar, masing-masing bahkan sudah punya paradigma. Apalagi Bapak tidak sama-sama mulai dari titik yang sama, itu menjadi barrier, menjadi sekat tersendiri. Ngapain? Dasar ngajar Quran juga udah biasa, ya kan? Itu tidak sedikit. Nah, oleh sebab itu di dalam proses ini sudah ditegaskan sejak awal, tidak ada guru, tidak ada murid, semua sama. Kita ingin menjadikan diri kita sebagai bagian dari sahabat Al-Quran. Setuju Bapak Ibu? Baik. Jadi tidak ada yang lebih mafhum di sini, tidak ada yang lebih pintar di sini, karena kita sama-sama belajar. Yang kedua, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa di saat kita mengajar, maka di saat itulah sesungguhnya proses pembelajaran itu jauh lebih dahsyat kita rasakan. Walaupun dalam bahasa yang lain mungkin kita memaknainya adalah berkah. Apa maksudnya? Tapi begitu kita tampil di depan anak-anak, di depan audiens, di depan peserta belajar, kita mungkin baru oh, ini rupanya yang dulu dimaksud sama guru itu. Pernah nggak ngalamin hal itu? Atau bukan hanya pernah, tapi sering. Saya betul mengalami. Waktu MI kelas 5, saya itu belajar idgham mutamatsilain, mutajanisen, mutaqaribain. Itu tuh muter-muter gak hafal-hafal. Tapi begitu mengajar, oh ternyata mutamatsilain, mutajanisen, mutaqaribain perkara yang sederhana sebetulnya, nggak sulit-sulit amat. Bahkan kemudian kita bisa mengenal dengan istilah-istilah yang sangat beragam. Ada istilah yang lain, ungkapan yang lain untuk idgham mutamatsilain. Misalnya idgham apa? Mislain. Ya, ada mutamatsilain, ada mislain ya. Mislainnya ada dua tuh. Ada mislain